Mah Eri. Fisiologi oleh Firsta Klasi Astria. NIM 2411744119. Apa itu fisiologi tumbuhan? Fisiologi tumbuhan adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi-fungsi kehidupan tumbuhan, yaitu bagaimana tumbuhan hidup, tumbuh, berkembang, bergerak, bernapas, menyerap air dan nutrisi, serta berfotosintesis. Ruang lingkup fisiologi tumbuhan. 1. Penyerapan dan transportasi zat. 2. Fotosintesis. 3. Respirasi tumbuhan. 4. Transpirasi. 5. Pertumbuhan dan perkembangan. 6. Hormon tumbuhan. 7. Gerak tumbuhan. 8. Nutrisi tumbuhan. 1. Penyerapan dan transportasi zat. Tumbuhan menyerap air dan mineral dari tanah melalui akar. Kemudian ditransportasikan ke seluruh bagian tumbuhan melalui jaringan xilem dan floem. 2. Fotosintesis. Proses pembentukan makanan oleh tumbuhan dengan menggunakan energi cahaya matahari, karbon dioksida dan air. Proses ini terjadi di kloroplas dan menghasilkan oksigen. 3. Respirasi tumbuhan. Proses pemecahan glukosa dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan energi, ATP, air, dan karbon dioksida. Energi ini digunakan untuk aktivitas sel tumbuhan. 4. Transpirasi. Penguapan air dari permukaan daun melalui stomata. Transpirasi membantu mengangkut air dan mineral dari akar ke daun serta mendinginkan tumbuhan. 5. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran dan volume tumbuhan secara irreversible, sedangkan perkembangan mencakup perubahan struktur dan fungsi menjadi lebih kompleks, misalnya pembentukan bunga dan buah. 6. Hormon tumbuhan. Senyawa kimia yang mengatur berbagai proses fisiologis, seperti auksin, giberelin, sitokinin, etilen, dan asam absisat. 7. Gerak tumbuhan. Gerakan yang dilakukan tumbuhan sebagai respons terhadap rangsangan. Contohnya, tropisme, gerak arah. Nasti, gerak non-arah. Taksis, gerak berpindah. 8. Nutrisi tumbuhan. Tumbuhan memerlukan unsur hara makro dan mikro untuk pertumbuhan. Unsur ini diperoleh dari tanah dan berfungsi dalam proses metabolisme dan sintesis senyawa penting. Reaksi terang dalam fotosintesis. Reaksi terang merupakan bagian pertama dari proses fotosintesis yang terjadi di membran tilakoid kloroplas. Pada reaksi ini, energi cahaya dari matahari diserap oleh klorofil yang ada dalam kloroplas. Energi cahaya ini digunakan untuk memecah molekul air, HO, menjadi oksigen, O, ion hidrogen, H, dan elektron, E. Elektron yang dihasilkan akan melanjutkan proses dalam rantai transportasi elektron, menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NAD yang akan digunakan pada tahap berikutnya, reaksi gelap. Reaksi gelap dalam fotosintesis. Reaksi gelap dalam fotosintesis, yang juga dikenal sebagai siklus Kelvin, adalah tahap fotosintesis yang tidak memerlukan cahaya secara langsung. Proses ini terjadi di stroma kloroplas dan berfungsi untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa menggunakan energi yang telah disimpan dalam bentuk ATP dan NADPH dari reaksi terang. Pengaruh intensitas cahaya terhadap fotosintesis. Semakin tinggi intensitas cahaya, maka laju fotosintesis meningkat. Jika cahaya terlalu rendah, fotosintesis berjalan lambat. Jika intensitas terlalu tinggi, bisa merusak klorofil dan justru menghambat fotosintesis. Macam-macam respirasi. Berdasarkan kebutuhan oksigen. 1. Respirasi aerob. 2. Respirasi anaerob. Berdasarkan produk akhir. 1. Respirasi karbohidrat. 2. Respirasi protein. 3. Respirasi lemak. Berdasarkan tempat terjadinya dalam sel. 1. Respirasi ekstraseluler. 2. Respirasi intraseluler. Fungsi respirasi pada tumbuhan. Menyediakan energi untuk pertumbuhan, pembelahan dan pemanjangan sel. Menyokong fungsi seluler seperti sintesis protein dan transportasi zat. Penting dalam perkecambahan, pembentukan akar,
dan pembukaan stomata. Faktor yang mempengaruhi respirasi. 1. Suhu. Semakin tinggi suhu, sampai titik optimum, respirasi meningkat. 2. Ketersediaan oksigen, tanpa O2, respirasi terganggu. 3. Kadar air, sel kekurangan air respirasi terhambat. 4. Usia tumbuhan, tumbuhan muda respirasi lebih aktif. Fungsi transpirasi. Mengatur suhu daun melalui pendinginan saat air menguap. Menarik air dan mineral dari akar ke daun melalui pembuluh silem. Menjaga kelembaban sel dan mempertahankan tekanan turgor. Memungkinkan fotosintesis secara tidak langsung dengan membuka stomata. Faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi. 1. Suhu, meningkatkan laju transpirasi. 2. Kelembaban udara, semakin rendah kelembaban, semakin tinggi transpirasi. 3. Cahaya, meningkatkan pembukaan stomata. 4. Angin, mempercepat pengangkutan uap air dari permukaan daun. 5. Kandungan air tanah, kekurangan air menurunkan transpirasi. Dampak negatif transpirasi berlebih. 1. Layu karena kehilangan air yang terlalu cepat. 2. Gangguan fotosintesis karena stomata tertutup. 3. Kematian sel jika air tidak cukup untuk menggantikan yang hilang. Jalur transpirasi. 1. Melalui stomata kurang lebih 90% terjadi saat stomata terbuka untuk pertukaran gas. 2. Melalui kutikula kurang lebih 5-10%, melalui lapisan lilin di permukaan daun. 3. Melalui lentisel, sedikit, pada batang atau organ yang berkayu.